sejak SD itu sudah diarahkan. Artinya siapa yang berpotensi di bidang ini itu yang dimaksimalkan. Nah, yang jadi kendala kenapa di Indonesia nggak seperti itu? Karena orang-orang di Indonesia memandang sesuatu hanya dari satu sisi. Melihat kondisi yang demikian itu di pendidikan, masa depan perguruan tinggi yang memproduksi guru ini gimana bro? Kedepannya ini fakultas keguruan ini apakah masih laku dengan konsep sekarang ini? Nah sekarang ini melihat potensi sebagai akademisi lah sekarang, sebagai Pak Dokter di pendidikan yang dulu punya cita-cita jadi guru, pada akhirnya menjadi ya gurunya guru lah, gurunya guru, dan tentu tahu bagaimana dinamika di pendidikan, karena kan ngaji berapa tahun sih bro, jadi dosen bro? Kan sebelumnya di tempat yang lain juga kan ada 10 tahun, kurang lebih 10 tahun ya. 2015. Kan pernah satu kampus juga, kita kan tahu kampus. Gak usah disebutkan nama-namanya. Nggak perlu disebutkan, tapi kita pernah satu kampus ngajar-ngajar di kampus dulu itu, tapi ketemunya waktu di kampus, nggak ngerti. Oh iya. Dan itu kan berarti sekitar tahun 2015. 2015 berarti 9 tahun lah ya, 9 tahun menekuni dunia pendidikan. 2015. Bagaimana dinamikanya. Nah, ke depan kalau kita ngomongnya agak serius lah nih. Agak serius. Ya. Bagaimana sebenarnya masa depan pendidikan kita? Kalau dari cara pandangnya Bro Dokter ini. Sebenarnya kalau kita bahas ke depannya seperti apa, itu naik turun bro ya. Yang pertama dari sisi kebijakan yang kemarin, kan setiap kebijakan yang muncul dari pendidikan itu kan membuat cara berpikir kita berubah-ubah. Dari mulai kurikulum yang dulu KBK, KTSP, terus kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, sampai yang terbaru ini. Nah itu pada intinya adalah tujuannya memperbaiki kualitas pendidikan. Tujuannya kan itu. Tapi implementasinya kan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan, belum tentu. Contoh dari kurikulum Merdeka, tujuannya bagus sekali kan. Kurikulum Merdeka itu punya tujuan yang bagus. Akan tetapi implementasinya itu belum semuanya maksimal. Terus kita runtut ke belakang, kurikulum 13 sama juga. Karena bagus juga itu. Itu bagus juga, kurikulum 13 itu memiliki semuanya berbasis pada siswa pada intinya. Menginginkan pendidikan yang aktif, siswanya itu diaktifkan gitu, sehingga memiliki pengalaman sendiri terkait ilmu yang dia pelajari. Sampai di perubahan kebijakan yang baru ini semakin apa ya bro ya, semakin mengarah ke arah yang sekarang lagi marak bro, AI. Nah, semakin mengarah pada AI. Nah, kemarin sempat saya dengar itu bahwa kebijakan pendidikan yang akan dilakukan atau akan diterapkan itu ADLX, Active Deep Learning Experience. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang baru sih. Cuma itu akan digencarkan lagi di dunia pendidikan kita dengan alasan satu, jelas untuk mengaktifkan siswa, berpusat pada siswa kan. Tapi tetap untuk mengaktifkan siswa itu nggak mudah bro. Tetap harus guru itu berperan penuh di situ. Desainnya pembelajaran seperti apa, ya kan? Terus membuat siswa aktif itu bagaimana? Itu harus jelas nanti itu tata caranya. Kemudian yang kedua deep learning. Nah ini yang apa ya istilahnya, masih masih perlu ngambang lah dalam pikiranku bro.
Deep learning itu yang dipikirkan adalah pembelajaran yang lebih mendalam. Jadi berpikir dan memikirkan. Nah, kayak metakognitif itu. Lebih mendalam intinya. Nah, ternyata itu berbeda pandangan juga ketika saya baca di literatur lain itu. Deep learning yang dimaksud mengarahnya ke AI. Nah, itu nanti jalurnya seperti apa kita lihat nanti ya. Mungkin Karena belum penerapan. ada yang apa ya, bukti secara resminya saya belum baca juga sih. Itu belum pasti juga. Kemudian experience kan artinya pengalaman. Jadi bagus sekali tujuannya nanti itu. Selain pembelajaran yang mendalam kan artinya peserta didik atau siswa nanti itu kan memiliki kesan, pengalaman itu tadi kan. Oh, udah mencoba, udah melaksanakan. Nah, tujuannya bagus sekali itu nanti kalau misalkan diterapkan itu ya memperbaiki kualitas pendidikan. Bagus sekali. Pertanyaannya, bagaimana tugas kita satu sebagai dosen. Dosen kan artinya mempersiapkan para guru. Nah, kalau misalkan kita ditugaskan untuk mempersiapkan guru menjadi guru yang profesional katakanlah ya. Artinya kita harus paham itu loh. Kita harus menguasai terlebih dahulu terkait itu. Baru kita mengajarkan. Yang aneh itu adalah ketika kita belum menguasai, tapi guru dipaksa melaksanakan. Berarti kan kembali lagi bahwa secara konsep sebenarnya pendidikan kita itu bagus secara konsep. Tapi ketika penerapan, kalau di bahasa hukumnya law enforcement-nya, penegakan hukum, kalau implementasi pendidikannya itu berarti selalu miss ya. Selalu miss antara konsep sama implementasi berarti. Faktornya kira-kira menurut Bro itu faktor yang utama kenapa kok terjadi miss itu? Kan tadi dikatakan mulai dari KPK ya, KPK, kemudian KTSP, K13, Kurmer, dan sampai sekarang nggak tahu kurikulum apa. Secara konsep kan bagus, secara tujuan bagus, tapi implementasinya ternyata lemah di situ. Nah, faktor yang menurut Bro ini yang paling mempengaruhi kenapa kok terjadi miss itu, faktornya apa? Faktor di mananya itu? Kalau dari pandangan guru, kalau soal untuk faktornya apa itu pasti banyak. Yang pertama, ketika kita ada kurikulum yang baru, itu pasti nanti akan dipaksakan untuk dilaksanakan. Padahal kenyataannya, kalau misalkan kita akan melaksanakan, ya kita persiapkan dulu secara matang dari sisi kesiapan ini, kesiapan kurikulum itu sendiri. Yang kedua, kesiapan dari pengguna dalam hal ini kan langsung otomatis sekolah, guru. Termasuk kemarin Kurmer itu perguruan tinggi kan. Nah, kampus-kampus juga mulai merubah ke Kurmer. Kalau misalkan kurikulum sendiri itu masih belum siap 100%, kemudian langsung diimplementasikan, tuh fatal. Iya kan? Karena belum siap 100%. Kalau misalkan ini sudah siap, artinya apa? Berarti kita perlu langkah kedua. Langkah kedua apa? Mempersiapkan guru. Oke. Nah, gurunya dipersiapkan benar-benar untuk bisa melaksanakan kurikulum itu. Oke. Kalau semacam itu saya kira kan dari kurikulum sebelumnya kan konsepnya, mekanismenya sama. Kurikulum, kemudian pelatihan guru, setelah itu diterapkan, setelah itu buyar kan. Masalahnya kan masa waktu. Kira-kira biar ada kesinambungan, sebenarnya pendidikan itu ada kontinuitas. Itu sebenarnya yang diperlukan apa untuk sistem pendidikan di Indonesia itu? Kan selama ini kan kita seolah terputus. Ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, kan semacam itu. Mau tidak mau itu terjadi itu loh. Bahkan terakhir Mas Menteri itu kan Nadiem Makarim
mengatakan bahwa nanti nggak ganti kurikulum. Di akhir jabatan menterinya dia mengakui bahwa oke, memang ganti kurikulum karena memang itu kebutuhan, ya kebutuhan. Lah, biar tidak terjadi miss, kita guru baru belajar dapat 3 tahun lah, tahun ketiga lah, tahun ketiga kita belajar, tahun keempat kita menerapkan, tahun kelima sudah mulai agak bisa, tahun keenam ganti pemerintahan, ganti ke pemerintahan. Nah, kan semacam itu terus siklusnya pendidikan kita. Nah, terus strategi satu saja, kira-kira strategi biar itu Tetap bisa berlanjut tanpa ada sekat, siapapun pemimpinnya dia lanjut. Perubahan kurikulum adalah pasti karena kan zamannya berubah. menyesuaikan. Tapi kan tidak semuanya dirubah total gitu. Nah itu kalau menurut pandangannya Bro ya, Bro. Ini sekedar pandangan aja, Bro. Yang diperlukan apa ini oleh negara ini? Sebenarnya kalau membahas tentang itu agak rumit, tapi bisa kita pikirkan secara sederhana dalam artian seperti ini. Kalau kita runtut dari dulu, adanya KBK, adanya KTSP, adanya K13, adanya Kunmer hingga yang sekarang. Ratanya adalah setiap kebijakan itu punya keinginan yang seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini loh. Nah, kemudian dikatakan kerja ya. Enggak ngono kan menteri enggak dikatakan kerja. Ya, bisa lah. Tapi intinya bukan itu, Bro. Itu bukan itu. Intinya gini. Kalau misalkan kita ingin seperti yang Bro jelaskan tadi terkait kurikulum itu pasti akan dirubah sesuai perkembangan zaman. Tapi periodik, maksud saya seperti Jepang 10 tahun sekali ya. Jepang 10 tahun sekali deh. Ya. Enggak salah seperti itu. Kalau di Indonesia kalau nggak salah 5 tahun minimal. Hah? Minimal 5 tahun. Ngerti gak kalau 5 tahun kita itu menerapkan 5 kurikulum? Nah, itu. Ya, jadi gini, di Papua masih KTSP ya. Kemudian ada K13, Kunmer. Nah, makanya tiga kurikulum. Makanya, jadi hal yang paling sederhana sebenarnya dari sisi itu, Bro. Ketika kita, andaikan saya ya, ketika saya membuat kebijakan terkait pengembangan kurikulum, nah kita jangan bilang sebagai perubahan kurikulum ya. Kita sebaiknya bilang pengembangan kurikulum. Hal yang dilakukan melihat kekurangan apa sebelumnya. Nah, sebelumnya kita kurangnya di bidang apa dulu? Misalkan di alat-alat pembelajarannya, terus kemampuan para gurunya, SDM lah ya, bisa dibilang. Nah, kita lihat dari sisi apa saja. Kalau misalkan keadaannya belum siap, jangan dipaksakannya itu. Mungkin nggak sih, misalkan menggagas adanya undang-undang kurikulum nasional itu. Jadi selama ini kan dasarnya dari peraturan pemerintah ya, atau peraturan menteri lah. Tapi itu kan sangat mudah diganti kalau dari segi hukumnya ya. Ya sedikit banyak pernah belajar hukum lah. Kalau misalkan undang-undang itu kan proses pergantiannya akan rumit itu. Mungkin nggak kalau misalkan dengan cara kebijakan semacam itu akan tertata kurikulum kita, tujuan pendidikan kita itu. Ya, kalau kita bicara, kalau Sisdiknas kan jelas ada, tapi kan itu masih sangat abstrak ya, sangat abstrak, sehingga kan diperkuat dengan peraturan di bawahnya. Kalau misalkan undang-undang kurikulum nasional misalkan, itu bisa menyelesaikan nggak kira-kira? Kalau dibilang bisa menyelesaikan, itu belum tentu. Cuma menjadi rujukan atau menjadi pegangan itu bisa. Karena ya seperti yang Bro pelajari lah terkait undang-undang itu kan pegangan ya, atau rujukan lah ya, bisa dibilang. Pegangan. Pegangan kan ya? Ya pegangan. Nah, menjalankan, kita kan hidup di negara hukum ini kan berdasarkan undang-undang. Nah, ya. Kalau misalkan menyelesaikan masalah belum tentu, tapi untuk pegangan itu bisa. Artinya ketika ada undang-undang yang menjelaskan tentang kurikulum, kan nggak semudah itu kita merubah kurikulum. Nah, karena kita sudah ada pegangan apa di situ. Misalkan periodisasi misalkan 15 tahun. Misal itu, terus
sebelum kita mengembangkan kurikulum, kita lihat dulu kekurangan kurikulum sebelumnya apa. Kalau misalkan kita nggak memantau ke belakang kekurangannya apa, terus sudah berjalan dengan baik atau belum. Tapi masalahnya kan alasan itu yang disampaikan tadi kan itu karena untuk perbaikan, revisi, bahkan kurikulum 13 revisi berapa kali tuh? Revisi karena apa? Untuk perbaikan. Maksud saya perbaikan itu periodisasinya 10 tahun misalkan. Bisa. Sudah bisa diukur maksud saya. Belum dilaksanakan tapi sudah direvisi gitu loh. Masalahnya kan gitu. Belum ada alat ukurnya tapi kemudian sudah direvisi. Revisi 2017 dan sebagainya. K13 revisi 2016, 17, 18 sempat semacam itu. Ya sama pelaku langsung waktu itu. Iya, maksud saya kalau misalkan enggak semacam itu. Jadi jedah dulu lah. Baru nanti oh ya kita evaluasi selama perjalanan ini. Nah, itu yang penting. Grafiknya kelemahannya di sini perbaiki kan bisa semacam itu. Itu yang penting karena selama ini yang terjadi adalah saya punya ide, ide saya seperti ini, maka saya jalankan. Dipaksakan kan akhirnya. Dipaksakan. Sementara kita harus paham bahwa Indonesia itu bukan Jawa aja, Indonesia bukan Sumatera, Indonesia bukan Kalimantan, Indonesia bukan Sulawesi, Indonesia bukan Maluku, Indonesia bukan Papua saja, Indonesia bukan NTB, NTT, tapi Indonesia itu keseluruhan. Kalau misalkan kita ingin memperbaiki kurikulum, kita perbaiki secara menyeluruh. Nah, maksud saya standarisasi. Nah, kalau misalkan kayak tadi dijelaskan di Papua masih kurikulum ini, terus di daerah lain kurikulum ini, di Jawa sudah kurikulum merdeka katakanlah. Itu artinya yaitu tadi terlalu dipaksakan lah yang mungkin. Nah, jadi kalau misalkan ada undang-undang yang baik sih menurut saya bagus sekali. Kalau saya yang paling rigid itu yang paling pegangan. Untuk merubahnya perlu proses yang panjang ya undang-undang. Karena yang buat adalah pemerintah dan DPR kan. Antara itulah yang menggodok lah. Bukan hanya sekedar levelnya menteri gitu. Itu mungkin agak-agak inilah. Melihat kondisi yang demikian itu di pendidikan, masa depan perguruan tinggi yang memproduksi guru ini gimana bro? Kedepannya ini fakultas keguruan ini apakah masih laku dengan konsep sekarang ini guru ketika lulus beritanya itu ya saya ngalami sendiri jadi guru honor 300.000 bahkan 80.000. Makanya saya lulus dulu nggak pengen jadi guru kan kerja di perusahaan. Terus mari ngono sekarang P3K kan kontrak 5 tahun, ada yang 1 tahun. Nah ini bagaimana tantangannya ini untuk perguruan tinggi yang basicnya adalah produksi calon-calon guru ini. Saya minum dulu dong. Oh silakan. Mulai berat ini pembahasan. Apakah masih banyak diminati kan loh maksudnya? Dan peluangnya masih sebenarnya gini bro. Sejak zaman dulu ketika jadi guru problem itu selalu muncul dari sisi gaji, dari sisi tugas yang luar biasa, terutama ketika kurikulum baru, tugas guru pasti luar biasa. Itu sih nggak sepiro sebenarnya bro. Kalau tugas kurikulum nggak begitu menyakitkan. Yang menyakitkan bagi guru adalah tugas-tugas non keguruan seperti bendahara, bos, kemudian aset. Masa aku kudu ngerti teknik sipil, mau akuntansi. Itu sebenarnya kalau kurikulum RPP dan sebagainya saya kira selesai lah guru-guru itu. Yang menjadi kendala biasanya adalah tugas lain, administrasi tugas tambahan itu. Nah tantangannya ya apa iki tantangan? Nah kalau misalkan ya itu tadi bro. Jadi dengan kondisi kayak ini. Pada intinya ya permasalahan yang muncul pada awal kan jelaskan pasti itu terkait gaji guru sekian itu pasti. Terus kemudian
dari tugas guru yang banyak bro tugas guru. Cuman pasti mendidik, pasti mengajar. Nah yang repot kan mendidik. Itu perlu energi yang luar biasa. Terlebih lagi ketika bergantian kurikulum, pembelajaran yang baru muncul, sementara para guru masih awam. Kemudian RPP yang baru dengan desain yang baru muncul, sementara kita masih awam. Meskipun dilatih ya, karena yang namanya pelatihan kan, katakanlah kita melatih 100 orang. Apakah 100-100-nya berhasil dilatih? Kan belum tentu. Belum tentu. Artinya kalau memang tujuan kita melatih, kita latih 100 itu sampai berhasil. Kan itu berat juga kan. Berat soalnya nanti masa jabatan presiden kan cuma 5 tahun, bos. Nah itu repot juga kan. Jadi kompleks terkait itu. Nah kemudian tantangan yang seperti apa yang kita hadapi? Sik laku gak sih perguruan tinggi FKIP itu sebenarnya ngono. Kalau misalkan dibilang laku atau tidak, tergantung dari cara berpikir generasi kita, cara berpikir anak-anak SMA, SMK. Atau kalau saya boleh tanya lebih ekstrim lagi, arek sing pinter cik gelem gak dadi guru? Bisa jadi. Kalau misalkan kita jangan-jangan sing pinter-pinter gak milih guru. Terpaksa yang diisi oleh perguruan tinggi yang keguruan itu diisi menengah ke bawah kayak aku lah. Yang standarian waktu sekolah. Bisa jadi. Gak pinter kan? Bisa jadi. Kita apa ya istilahnya, kalau misalkan membahas soal minat, kan penawaran dari banyak kampus itu kan berbeda-beda. Katakanlah kita nggak jauh-jauh lah, UB, UM. Nah penawaran dari mereka kan nggak hanya keguruan bro, UB murni, kemudian UM juga sekarang banyak murni. Artinya tantangan yang berat itu ya ke kampus-kampus swastanya itu, bagaimana membranding, menarik mahasiswa untuk masuk. Tentunya dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, tantangan kedua adalah ketika mereka sudah tertarik masuk, apa yang kita lakukan? Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin inputan apapun yang masuk diproses menjadi output yang luar biasa. Harapannya seperti itu. Nah, ketika output luar biasa, maka tantangannya adalah bagaimana dia itu bisa bersaing dengan urusan yang lain kan gitu ya. Karena kan apalagi sekarang ini kan bro, untuk jadi guru harus melalui proses PPG dulu, perawat jabatan ya, untuk tahun 2025 ini ya. Kalau pas sama yang dulu kan macam-macam dulu. Ada yang dalam jabatan, ada yang sebelum jadi guru, ada juga kan mengikuti PPG waktu itu. Tapi khusus teman-teman yang mengabdi di daerah itu, daerah T itu 3T itu. Nah, sekarang kan sudah beda lagi. Jadi pemerintah juga yang saya tahu, pemerintah yang sekarang ya, itu menggaungkan untuk mensejahterakan guru. Ya, jadi itu mungkin bisa jadi nilai positif untuk para calon guru yang ingin. Tapi kan nggak semuanya terserap sesuai dengan keinginan, lulusannya berapa, kemudian kebutuhannya berapa, kan itu menjadi tantangan, sehingga kan jadi teman-teman saya kan akhirnya nggak jadi guru bro. Jadi gini bro, yang saya jelaskan tadi itu bahwa tantangan yang terbesar adalah menerima inputan model apapun, diproses, kemudian dijadikan outputan yang luar biasa. Itu tantangan yang berat buat kita kan. Tapi apakah itu mustahil? Tentu tidak. Karena semua bisa dilakukan, insya Allah semua bisa dilakukan. Saya bisa, orang lain bisa. Nah, artinya kalau misalkan kita ingin merubah kualitas pendidikan, ya kita rubah dulu dari penciptanya.
Hmm. Nah, penciptanya siapa? Ya kita yang akan menciptakan guru, Hmm. akan meluluskan lulusan-lulusan guru. Nah, perihal nanti itu ketika mereka lulus ingin jadi apa? Katakanlah lulusan guru, kemudian lulus nggak jadi guru, misalkan jadi pengusaha. Kita memang di kampus sudah memodali itu, bro. Nah, itu maksud saya gitu. Nah, jadi di dalam pemrosesan outputan tadi Hmm. itu, kita membekali mereka dengan bukan hanya untuk di bidang keguruan saja. Nih, Kak, saya potong bro. Hmm. Maksud saya itu, perguruan tinggi yang fakultas keguruan itu, yang basicnya adalah keguruan lah, Hmm. itu nggak percaya diri bro. Makanya membekali dengan keterampilan yang lain. Kenapa tidak percaya diri? Kamu harus jadi guru, misalnya. Lulus jadi guru, sudah ada jaminan setiap kampus dihitung jumlah berapa nanti guru berapa, ya kan? Tidak dibekali yang lain, sudah tidak apa-apa nanti kamu bisa jadi wirausaha. Ini kan bentuk ketidakpercayaan kalau saya katakan ya, bentuk ketidakpercayaan diri dari kampus keguruan yang ketika lulus saya ngalami sendiri di perusahaan, nggak diakui keilmuan saya, keilmuannya diakui kerjanya, tapi gelarnya yang diakui gara-gara sarjana pendidikan itu. Kan semacam itu yang terjadi. Ya. Nah ini kan maksud saya gitu. Eh, Bagaimana mengembalikan kepercayaan diri sekolah yang berbasicnya guru sehingga dia itu betul-betul memproduksi guru bukan memproduksi yang lain. Karena ketidakpercayaan diri akhirnya apa yang terjadi? Yo dibekali kewirausahaan wis, dibekali keterampilan yang lain wis, marketing dan sebagainya. Meskipun sebenarnya dia harusnya adalah eh, di situ ada menjadi guru kan nggak semudah itu ternyata, tapi perlu perlu seni lah, seni mencetak manusia yang unggul yang diharapkan pemerintah itu. Kan gitu tuh. Berarti kan kalau boleh saya katakan nggak percaya diri boleh nggak? Ya, kalau misalkan dari sudut pandang, Kalau misalkan nggak usah guru, sudah dibubarkan saja wis keguruan itu, ganti kewirausahaan murni jadi mencetak wirausaha kan selesai itu. mm-mm. Ngapain harus ada STKIP tapi kita takut nanti lulusannya nggak laku jadi wirausaha wis, kan berarti nggak percaya diri ya. Mm. Ini antitesa saya kan bisa dijawab oleh pelaku dari akademisi yang basicnya di situ. Itu pikiran saya saja. Oke, bro. Jadi kalau misalkan dibilang nggak percaya diri, sebenarnya bukan titiknya bukan itu. Bahkan jangan kita membahas tentang guru di prodi yang lain lah. Katakanlah lulusan dari elektro, katakanlah. Apakah lulusan dari elektro itu nanti pasti memegang hal-hal yang berhubungan dengan elektro? Kan belum tentu juga. Nah, artinya kalau kita berpendapat untuk menilai sesuatu yang A, kita imbangkan juga dengan yang B, gitu. Untuk ada sudut pandang lain. Nah, kenapa demikian? Tidak banyak, bro. Tidak sedikit orang-orang yang mengambil jurusan keguruan itu tujuannya adalah untuk menjadi guru. Nggak sedikit orang yang tujuannya untuk tidak menjadi guru. Contohnya saya dulu awalnya kan asal sekolah. Nah, bisa jadi nanti mereka itu nanti lulus punya keinginan lain. Katakanlah ilmuwan. Kan itu kita masih membekali itu nanti. Ada ilmuwan, ada analisis, bagian analisis, statistika dan lain sebagainya. Itu nanti kita bekali itu. Artinya kita tidak memungkiri bahwa lulusan akan berbanding lurus dengan pekerjaan. Nah, itu kan permasalahan kita kan. Permasalahan kita di situ. Kenapa saya katakan nggak percaya diri itu kan? Seperti jurusan yang lain nggak percaya diri juga. Harusnya nggak usah dibekali yang lain. Kenapa? Biar ketika saya di situ, saya fokusnya di sini wis. Dibekali yang lain sama halnya ketika itu selevelnya SMA. Akhirnya dia berpikir, saya jadi A, saya jadi B. Kenapa nggak di tes? Ya sudah, fokusnya di elektro, udah guru.
Jadi kan fokus, Pak. Nah, Kalau misalkan apa namanya bias lagi, ya kan sama halnya dengan nggak bisa apa ya, nggak bisa maksimal optimal dalam memberikan ilmu yang diterapkan. Misalkan ada wirausaha, ada apa lagi? analisis. Analisis, kok ono apa meneh gitu. Ya, apa ya? Di Indonesia ini nggak tahu kalau yang lain, saya nggak pernah kuliah di sana. Tapi kan dari teman-teman Jepang kan yang pernah di sana fokus itu. Kalau kita nggak percaya diri kan, gue elektro, gue pabrik terima nggak? Kalau misalkan kita membahas terkait kepercayaan diri, semua jurusan itu artinya memiliki tujuan masing-masing. Ya karena itu tadi, setiap yang lulus itu nggak berbanding lurus dengan pekerjaan. Paling tidak mereka bisa dibekali dengan keahlian yang lain. Artinya apa ya? Membebaskan cara berpikir itu penting. Contoh kayak bro, dulu lulus dari UM, ketika sudah lulus nggak mau jadi guru, akhirnya kerja di pabrik, tentunya dengan alasan berbagai macam ya. Nah kemudian setelah di pabrik, keluar dari pabrik jadi guru sampai sekarang. Nah mungkin itu juga akan dirasakan atau akan disetting oleh Allah perjalanannya untuk orang lain mungkin mirip. Mungkin saya nggak akan mengalami itu ketika sudah ada jaminan dari pemerintah bahwa ketika lulusan keguruan itu sudah ada formasi yang bisa ditempati, Pak. Karena ketidakpercayaan diri itu tadi, akhirnya kan kok seakan wis kebutuhan guru sekian, kita menyetak sekian, dibekal yang lain saja kan sudah otomatis sebenarnya kan sudah tahu bahwa nggak semuanya terserap di situ kan gitu. Mau saya ngapain harus mempelajari itu, mendingan sudah kamu peluangnya keguruan ini cuma 3 orang guys. Ya apa wirausaha ya fokus wirausaha jadi kan mereka. Nah, kalau misalkan ini pikiran saya saja ya, ya. Benar, Bro. Kalau misalkan kita berpikir seperti itu, artinya kita menghentikan potensi yang lain dari seseorang. Itu yang saya alami, Bro. Contoh ya. Dulu saya musik itu adalah pematian apa? Pemutusan potensi atau kesalahan pengarahan ketika levelnya SMA, Pak. Kalau misalkan kesalahan pengarahan itu yang dimaksud yang seperti apa? Sebenarnya dia potensinya di musik, tapi dipaksakan ke matematik. Misalkan kan gitu. Itu kan berarti kesalahan pengarahan. Iya kan? Bisa. Soalnya levelnya di perguruan tinggi harusnya sudah fokus dia ilmunya. Jadi gini, nggak ada potensi yang lain, tapi memang betul-betul basically di situ kan. Ini idealnya kan? Idealnya seperti itu. Cuma kenyataannya begini, Bro. Dari sisi pemikiran saja, Bro. Manusia itu pemikirannya berkembang. Nah, contoh yang dulu saya hanya berpikir bahwa musik adalah segala-galanya. Segala-galanya adalah musik. Segala-galanya adalah seni. Seni adalah segala-galanya. Tidak ada dua hal itu, maka hidup saya tidak berarti. Kan gitu. Nah, coba kalau itu diarahkan secara matang. Nah, kalau misalkan basic itu diasah, dilesno musik, dikasih kesempatan yang luas, itu yang sempat saya pikirkan dulu. Mungkin kita pernah diskusi tentang itu dulu kali ya, kalau nggak salah. Kalau seperti itu, apa kira-kira? Yo, saya setuju dalam artian begini. Saya melihat waktu apa itu ya dulu, waktu S1 kalau nggak salah, saya melihat film-film di Amerika terutama ya. Nah, mereka sejak SD itu sudah diarahkan. Sejak SD, bukan SMP SMA. Maksud saya itu. Nah, sejak SD itu sudah diarahkan. Artinya siapa yang berpotensi di bidang ini itu yang dimaksimalkan. Nah, yang jadi kendala kenapa di Indonesia nggak seperti itu? Karena orang-orang di Indonesia memandang sesuatu hanya dari satu sisi. Kalau pinter matematika, dia cerdas. Kalau pinter fisika, dia pinter. Kalau seneng musik, dia nggak ada masa depan. Padahal dosen sama seniman malah seniman. Nah, itu dari sisi pandangan hidup
kan nggak ada masa depan katanya kan. Itu dari Tapi sisi kan, pandangan hidup orang tua seperti itu. Meskipun nggak semua orang tua seperti itu ya. iya. Nah, Ini kenyataannya juga nggak salah juga karena kan orang tua kan potensinya sak jano iki ndek kene sih sebenarnya kan gitu kan. Kita sebagai sama-sama orang tua kan sekarang tahu juga hanya apa ya istilahnya bentengi lah. ya paling tidak pengalaman yang tadi jelaskan di awal bro ya, itu bisa jadi pelajaran buat kita semua sebagai Oke. orang tua mungkin ya. Karena kalau misalkan kita pikir ideal, ya idealnya seperti itu. Bahkan profesor di luar negeri pun, kenapa dia cepat untuk menjadi profesor dan ahli di bidangnya? Ya karena memang dari awal disetting potensinya di A, dia yang dimaksimalkan A-nya. Sementara di tempat kita, kurikulumnya terlalu padat. Oke. Terlalu banyak pilihan ya gitu. Terlalu banyak pilihan. Nah, tapi di satu sisi kan alasannya bagus juga. Kalau misalkan kita menuntut dia, kamu ini aja, kamu itu aja, itu mematikan potensi kan, itu alasannya. Kan nggak mematikan potensi, mengembangkan potensi bos kalau di anu kan. Kan dia potensinya apa dikembangkan, bukan dimatikan. Tapi fasilitas itu yang nggak ada. nggak ada. Potensinya di apa-apa itu lemah Nggak sih. ada. Saya akui memang di level sekolah dasar lemah. Karena saya kan di sekolah dasar juga kan. Jadi hal yang ya itu tadi, kalau misalkan kita ingin bukan merubah sebenarnya. Kesalahan kita kan merubah kurikulum. Sebenarnya bukan merubah, tapi mengembangkan. Nah, kurikulum yang ada itu kita kembangkan, kekurangannya apa kita evaluasi, kita perbaiki, baru kita jalankan lagi. Kalau mengembangkan itu berarti semakin besar ya. Pesannya ini apa bro? Pesan nih. Pesan untuk calon guru, artinya calon guru itu orang-orang yang ingin berperang di bidang pendidikan, berperang dalam artian membebaskan kebodohan ya. Nah, jangan pernah menyerah, selalu berpikir positif bahwa kita bisa. Apapun seberat apapun masalahnya, selalu terapkan di pikiran kita bisa. Aku pasti iso, aku kudu iso. Nah, kemudian bagi yang sudah terlanjur dalam tanda kutip menjadi guru, jalankanlah pengabdian teman-teman, nikmatilah perjalanannya, karena apa yang kita jalani sekarang itu mungkin jalan yang terbaik yang harus kita lalui.